Daftar bid'ah yang dilakukan Wahabi sesuai definisi bid'ah menurut Wahabi sendiri. 3. Salat Jumat dengan khutbah bahasa Indonesia. Padahal contoh dari Nabi, khutbah itu selalu pakai bahasa Arab. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akibatnya dari gagal paham apa itu bid'ah. Memang benar, ustadz-ustadz salafi mengatakan semua bid'ah itu sesat, seperti bunyi teks hadis Nabi SAW. Tapi harus dipahami, bid'ah yang seperti apa, yang semuanya dilarang seperti bunyi teks hadis Nabi SAW. Karena bid'ah itu sendiri bisa didefinisikan secara bahasa dan bisa didefinisikan secara syariat. Bahkan orang-orang aswaja yang gagal paham tentang bid'ah bukan dari kalangan awam saja, tapi juga dari kalangan dai-dainya. Kenapa terjadi demikian? Karena memang selama ini mereka tidak punya kaedah menentukan suatu amalan itu bid'ah atau bukan. Mereka menentukan suatu amalan itu bid'ah atau bukan hanya dengan dalil perasaan, yang penting baik atau tidak menurut mereka sendiri. Makanya jangan heran kalau orang-orang aswaja sangat kreatif dalam amalan bid'ah. Dan kenapa orang-orang aswaja banyak yang tidak nyambung ketika membantah ustadz-ustadz salafi di bab bid'ah? Karena mereka hanya menonton video-video ustadz salafi di bab bid'ah dengan sepotong-sepotong, tanpa cross-check video lengkapnya, dan tidak memahami terlebih dahulu bagaimana kaedah menentukan suatu amalan bid'ah atau bukan. Sehingga yang terjadi mereka membandingkan amalan yang bid'ah secara syariat dengan bid'ah secara bahasa. Seperti orang yang di atas tersebut, gencar bicara Wahabi dan bid'ah tapi tidak paham dengan apa yang dibicarakannya. Seperti membandingkan jika khotbah Jumat berbahasa Indonesia itu adalah bid'ah. Subhanallah, inilah orang-orang bodoh yang belum memahami apa yang dibicarakan tapi sudah banyak bicara di publik. Seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya, kapan suatu ibadah itu dihukumi bid'ah, yaitu suatu ibadah yang tidak ada dalilnya atau tidak Nabi SAW contohkan, padahal Nabi SAW ada pendorong untuk melakukannya dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Sekarang kita lihat, apakah khotbah Jumat berbahasa Indonesia itu bid'ah? Yang pertama, apakah khotbah Jumat berbahasa Indonesia itu ibadah? Jawabannya iya, itu ibadah. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, apakah Nabi SAW ada pendorong untuk melakukan khotbah berbahasa Indonesia? Jawabannya tidak ada, karena zaman Rasulullah SAW masyarakat tidak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi syarat kedua tidak terpenuhi. Yang ketiga, apakah ada penghalang Nabi SAW berkhotbah dengan bahasa Indonesia? Jawabannya ada, karena Nabi SAW bahkan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu tidak ada yang tahu berbahasa Indonesia. Jadi syarat ketiga juga tidak terpenuhi. Maka kesimpulannya, khotbah Jumat berbahasa Indonesia itu bukan bid'ah, karena syarat kedua dan ketiga tidak terpenuhi. Dan kaidah ini bisa kalian terapkan ke ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.